Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan selalu luar biasa untuk orang semua. Terima kasih Pak Tuhan Yesus, karena Tuhan so jaga, pelihara, berkati Pak orang semua menjalani terampi hari-hari hidup. Dan sekarang ini Inci mau sapa semua. Ya, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan betul memang adik-adik itu orang semua diberkati oleh Tuhan menjalani terampi kehidupan. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, kembali kita berjumpa dengan Ici Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 47 yang berjudul Rela Berkorban. Dan pembacaannya terdapat dalam Perjanjian Lama. Torang membaca kali ini, kalau minggu yang lalu torang membaca di Daniel, sekarang torang mau baca di Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Nah adik-adik, sebelum kita membahas, membaca, merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu torang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah firman kehidupan kami. Bersyukur kami Tuhan, kalau saat ini kami diperkenankan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami butuh hikmat-Mu, supaya Tuhan, selain kami membaca, kami boleh dapat hikmat, kami boleh dimengertikan, memahami, dan mengaktakannya dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, sehingga Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan, kami percaya itu tidak sia-sia, itu tidak akan berlalu dari pendengaran kami, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan siap kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni saldo dosa kami Tuhan, yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dilayakan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, mari torang baca bersama Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 yang berjudul Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian, karena aku takut akan Allah. Aku pun mulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang Yahudi dan para penguasa 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat
untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan yang disebut berbahagia orang semua ini yang baca firman Tuhan, yang pelihara firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik yang berkata Tuhan, kalau minggu lalu orang belajar tentang salah satu ketaatan Daniel, yaitu dia taat berdoa. Dan minggu ini orang mau belajar bagaimana orang boleh bersikap rela berkorban. Nah, sebelum bercerita, Inci mesti tanya dulu. Boleh toh? Iya, Inci mau tanya. Siapa pernah dia pulang sekolah, dia so lapar sekali adik-adik. Tapi sampai di rumah, aduh, itu piring belum cuci, nasi belum teru, karena mamanya ndak ada keluar. Nah adik, bagaimana orang respon mau menghadapi kalau keadaan begitu? Coba, bagaimana? Ada yang boleh jawab? Iya, tentunya ada yang lain yang marah-marah tuh. Aduh, orang so lapar, pasti oleh mama mau masak untuk piring kotor, pasti oleh. Tapi adik-adik ada yang lain. Pasti dia lihat, aduh piring suci, tambah aku turun juga kasihan pak mama, biar juga kita so lapar, kita cuci dulu tuh piring. Setelah dia bilang, aduh kasihan ada nasi, aduh kasihan mungkin mama so lupa taruh nasi, atau udah pergi dari pagi ini belum pulang, mama so lupa, tunggu kita aku tolong mama teru akan nasi. Nah, atau pekerjaan yang lain yang orang boleh lakukan, yang orang anggap boleh orang lakukan. Nah, nyak mau berharap kakak ataupun mengharap mama. Nah, berarti itu orang sikap rela berkorban biasa lapar, aduh kasihan biar jo bekerja jo, yang penting mama senang. Nah, mau menyenangkan hati mama tuh. Nah, itu sebagian anak yang boleh lakukan. Kalau orang berpikir orang biar jo kita mengalah, kita bikin itu pekerjaan rumah yang mamanya dapat bikin. Nah, berarti itu so ada sifat rela berkorban, berbuat yang terbaik untuk kakak, untuk adik, untuk orang tua, terutama mama. Nah, jadi yang berkati Tuhan, kali ini orang mau belajar bagaimana sikap rela berkorban dari Nehemia. Orang so baca tadi tuh Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Nah adik-adik, siapa itu Nehemia? Nah adik-adik, ini Nehemia ini adik-adik adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah orang Yahudi. Nah, ini Nehemia ini adik-adik, dia orang Yahudi tapi dia tinggal di Persia. Waktu itu yang memerintah Persia adik-adik yaitu Raja Artasasta. Nah, ini Nehemia ini sebelum dia jadi bupati adik-adik, dia seorang juru minuman raja. Jadi dia pekerjaan itu sangat sekali bergengsi. Pejabat tinggi itu karena orang kalau dipercayakan sebagai juru minuman raja, bukan main, tinggi sekali orang kepercayaan raja. Karena sebelum itu raja mau minum itu anggur atau minuman lain, dia mesti lebih dulu, dia mesti coba dulu, dia mesti kalau itu minuman berkualitas atau itu minuman aman kayaknya anak tuh. Kalau itu minuman itu udah racun, siapa yang mati lebih dulu? Ya Nehemia, karena dia coba dulu tuh supaya raja mau minum amannya enggak beracun. Nah adik-adik, ini Nehemia ini adik-adik, iya dia sebagai seorang juru minum di istana Susan. Jadi adik-adik, DP jabatan ini adik-adik merupakan salah satu jabatan yang sangat penting atau sangat tinggi di kerajaan Susan. Nah, suatu hari adik-adik, DP saudara datang. Nah, orang kalau dia bilang orang Israel, kalau dia bilang saudara itu sama dengan satu kampung. Makanya orang bilang DP saudara. Nah, DP saudara ini dan DP teman-teman datang pada dia adik. Aduh, orang mau baca cerita. Aduh, kasihan Nehemia. Orang kehidupan ini kasihan di tanah Yehuda ini dia kasihan. Aduh, kasihan so bobrok sekali, so amburadul sekali kasihan. Kenapa orang ini so miskin? Kenapa itu tanah so jual semua, so gade itu kebong-kebong, tuh anak-anak pokoknya so so jual sebagai budak. Pokoknya orang kasihan so susah sekali. Itu pokoknya terjadi, pokoknya sangat melarat. Nah, ini Nehemia sedih adik-adik karena waktu kerajaan Babel berkuasa. Nah,
kerajaan Babel ada runtuhkan tuh tembok apa? Tembok Yerusalem. No, itu tembok Yerusalem, itu bait Allah yang ada di Yerusalem Yehuda, iya ada di dorang kasih runtuh. Jadi ada di bukan main, ini di tanahnya udah sangat sekali ada di bobrok. Nah, ada di berkati Tuhan. Nah, ini Nehemia jadi apa? Jadi sedih. Dia pikir-pikir, aduh kasihan, kita ini di istana, kok bagaimana kasihan, tapi saudara-saudara di kampung bukan main. Nah, dia sedih. Nah, waktu dia sedih, adik-adik, ini Raja Artasasta ini ada di lihat Nehemia pemuka sedih, dia pemuka somuru. Kok Raja bertanya, Nehemia, kapan pemuka sedih? Nehemia kaget ada di dia aduh, tamu cerita ini kan nyanda kan, tamu cerita juga, dia langsung cerita Pak Raja, dia bilang kasihan, aduh pokoknya DP orang-orang kampung adik-adik bukan main melarat sekali, sampai miskin melanda. Nah, adik-adik dia bilang kalau boleh kasihan kita mau bangun kita pe daerah, kita mau pergi di tapi kampung, kok kita mau bangun tapi daerah. Nah, Raja pun setuju, dia bilang pengawal sini. Dia bikin surat keputusan, dia angkat ini Nehemia jadi bupati di tanah Yehuda. Pada waktu itu pemerintahan Artasasta yang memerintah sejak tahun ke-20 sampai ke-32 di tahun pemerintahan Raja Artasasta. Jadi dia diangkat jadi bupati. Kalau adik tahu itu bupati sebelum Nehemia aduh sangat memeratkan rakyat. Ya, dia selalu jaga apa? Beras rakyat. Dia ambil itu bagian makanan yang anggur 40 sikal perak tiap hari. Jadi ini rakyat sangat menderita. Nah, yang berkati Tuhan. Tetapi beda dengan ini bupati Nehemia. Ya, pada waktu dia jadi bupati adik-adik, dia tidak pernah ambil di pihak sebagai apa? Bupati. Dia tidak pernah ambil di pihak apa? Dia punya gaji. Malah adik-adik dia tanggung. Itu orang-orang mau kerja, mau bikin tembok Yerusalem, mau bikin bait Allah yang sudah runtuh, dia mau bangun tuh daerah. Jadi semua dia tanggung. Dia rela berkorban. Kalau itu bupati sebelumnya memperkaya diri, tapi dianya sibuk memperkaya diri. Dia nyanda korupsi, bahkan dia nyanda apa? Mensejahterakan DP diri, malahan dia rela berkorban dengan DP gaji dia nyanda ambil. Dia nyanda apa? Ambil di pihak sebagai bupati, malah dia berkorban adik-adik. Setiap hari dia mesti tanggung itu 150 orang, belum itu orang sekelilingnya adik-adik, dia mesti tanggung dengan seekor lembu, 6 ekor kambing domba, beberapa unggas dan bermacam-macam anggur tiap 10 hari. Jadi dia rela berkorban biar juga sia dorang dapat makan supaya dorang apa sejahtera. Makanya adik-adik dia rela berkorban biar dia ndak terima di pihak sebagai bupati, dia ndak terima DP gaji, asalkan dorang mau apa? Mau hidup sejahtera. Tuh adik-adik dia so bangun Yerusalem, serta dia bangun Yerusalem, ternyata itu bait alat adik-adik belum dia bangun. Dia dengar lagi keluhan-keluhan DP apa? DP rakyat. Dorang pi anak-anak kata so apa? So jual sebagai budak. Dorang ada kobong tapi dorang so gade karena dorang mau bayar apa? Mau bayar pajak yang terlalu tinggi. Makanya Nehemia mengorbankan diri, nyanda terima apa-apa supaya dorang hidup sejahtera. Sehingga adik-adik semua ini dilakukan Nehemia karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia takut akan Allah adik-adik. Dia nyendak memperkaya diri. Dia nyendak korupsi. Dia nyendak muka sejahtera DP diri. Tapi dia ingat ada Tuhan yang jaga dia. Makanya dia muka sejahtera DP rakyat adik-adik dengan mengorbankan diri. Dia rela berkorban. Apa semua dia apa? Dia bikin supaya DP rakyat sejahtera. Nah adik-adik, semua dilakukan Nehemia. Selain dia apa? Dia takut akan Allah adik-adik. Dia nyak lupa. Semua itu dilakukan dengan berdoa, memuji muliakan nama Tuhan. Dan dia apa? Berpuasa.
Sehingga pada ayat ke-19 yang jadi torang peta falan bilang, ya Allahku, ingatlah kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nah, jadi dia nyak lupa, dia menghadap Tuhan, dia puji dulu kebesaran Tuhan, dia muliakan Tuhan, dan dia apa? Dia agungkan Tuhan, adik-adik. Baru dia apa? Mengaku dosa. Tuhan, biarlah Tuhan kasih mulia apa yang terjadi. Sudah itu, adik-adik. Setelah dia mengaku dosa, dia menyerahkan apa yang akan dia buat untuk rakyatnya. Makanya sebelum dia berbuat, dia menghadap Tuhan dulu. Apa? Dia berdoa, memuji kebesaran Tuhan, mengagungkan kuasa Tuhan, dan meminta pertolongan akan kasih Tuhan. Dan adik-adik, dia dapat membangun tembok Yerusalem. Bahkan apa? Ini Raja Artasasta, adik-adik, mendukung apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nehemia. Nah, jadi melalui cerita ini torang boleh belajar. Mari itu sifat rela berkorban. Torang mesti jadi pemimpin sama dengan siapa? Nehemia. Kalau besar nanti adik-adik, kalau adik-adik jadi pemimpin, Inci mau bilang, torang rela berkorban. Dan apa? Mau mendengar keluhan torang pe apa? Torang yang mau pimpin atau torang pe rakyat. Kalau besar adik-adik, sota biasa dia hidup rela berkorban dan suka mendengar apa yang dikatakan orang tua, pastinya dia akan terbawa-bawa terus itu sampai besar. Kenapa? Karena dari kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Maka torang mau tua itu besar toh. Kalau torang jadi pemimpin, mari torang jangan beratkan. Sama dengan bupati sebelum Nehemia, dia aja beratkan rakyat adik-adik sehingga dorang hidup apa? Menderita. Pajak terlalu tinggi, dorang pe ladang semua so gade untuk mau bayar tuh pajak. Baru dorang pe anak laki-laki adik dorang jual mau jadikan apa? Budak. Karena apa? Dorang pe hidup so apa? Melarat. Nah, torang belajar dari cerita saat ini kalau Nehemia boleh hidup rela berkorban, untuk bangsanya, untuk negaranya adik-adik, torang juga boleh berkorban. Kadangkala kalau di rumah, mama lihat kotor sekali ini, torang lihat, mama sudah paling kotor, susah pun baku turun. Dia nyak tunggu DP mak mau suruh, atau dia nyak tunggu DP kakak, atau dia nyak tunggu DP adik bekerja. Dia so apa? Dia so bekerja lebih dulu. Bahkan ada DP pikiran, biar Jo, tak usah Jo harap kakak atau harap adik. Kalau kita boleh lakukan Jo. Nah, di sini torang sudah palia itu sifat-sifat anak yang baik. Karena apa? Sifat rela berkorban. Sama dengan Nehemia. Jadi torang belajar adik-adik, ketika torang di rumah, torang juga mendengar keluhan dari kakak, dari adik, kasihan, ada banyak mau kerjakan. Nah, torang dengar, mak kasihan ada mengeluh, banyak mau kerja. Baku turun jo besok pagi, biar cuma kita masuk sapu, biar kita cuma cuci piring, ataupun mau bantu sedikit-sedikit. Yang penting kita dapat bantu. Nah, inilah apa? Sifat dari anak yang suka menolong suka rela berkorban tanpa disuruh ataupun berharap itu pekerjaan orang lain mau bikin, sendiri kerjakan. Soalnya nak pakai perintah, dia sendiri yang kerjakan. Atau Inci bilang contoh, kalau di sekolah dapat lihat masuk kelas dapat lihat rumput banyak sekali ada. Kalau lain tuh bilang, sampai rumput ini pipungu itu ini perumput. Tak usah pakai bilang-bilang begitu ada. Kalau orang ada apa? Ada pikiran, torang kasihan orang ini so buang sampah sembarangan. Orang ini mungkin tahu mana tempat sampah. Nah, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Kebersihan adalah bagian dari torang pe iman. Jadi kalau torang bikin bersih, berarti torang yakin bahwa torang suka hidup bersih. Nah, adikku yang berkati Tuhan, berlakulah seperti Nehemia, hidup rela berkorban bagi rakyatnya. Begitu juga torang. Adik-adik, torang boleh cari contoh juga pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga rela mengorbankan tubuhnya untuk digantung di kayu salib, menebus dosa. Torang semua, torang pedosa. Torang ini yang berdosa, Tuhan Yesusnya dosa. Dia Dia rela digantung di kayu salib. Gantung. Dorang pukul. Semua cuma tanggung sama pedosa.
torang pe dosa, supaya torang semua selamat. Itulah sikap rela berkorban dari Tuhan Yesus untuk kita manusia, maka satu dunia ini diselamatkan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua yang dengar firman hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang rela menebus dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami dilayakan disebut anak-anak Tuhan dan mulai melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Nehemia saat ini memberi pelajaran bagi kami untuk tahu bersikap rela berkorban bagi orang lain, maka Tuhan biarlah sikap itu Engkau taruhkan bagi kami, sehingga kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.